Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Angkat tangannya. Iya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Yang artinya kita akan memulai pembelajaran hari ini. Hari ini yang tahu kita belajar apa? Iya, hari ini kita belajar bangun ruang tabung. Oke, anak-anak siapkan alat tulisnya, siapkan buku, pulpen atau pensilnya, sambil ibu menjelaskan, sambil kalian tulis. Oke. Nah, di papan tulis ini sudah ibu tuliskan yaitu pengertian tabung dan sifat-sifat tabung. Kita harus tahu dulu anak-anak, pengertian tabung itu apa. Nah, di sini tertulis tabung itu merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai unit alas yang berbentuk sebuah lingkaran yang memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Di sini kan ada gambarnya ya. Jadi tabung ini tabung anak. Nah, tabung ini tuh bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan memiliki tutup. Kemudian dia memiliki selimut tabung. Oke, kita lanjut pada pengertian sifat-sifat tabung. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat tabung. Oke, anak-anak bisa membaca sambil menulis ya. Sifat-sifat tabung yaitu pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Yang kedua, 1 persegi panjang. Yang ketiga, 2 lingkaran. Nah, jadi tabung itu punya 3 sisi. Sisi 1, 2, dan 3. Kemudian dia punya 1 persegi panjang. Nah, ini selimut tabung ini itu bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian dia punya 2 lingkaran. 2 lingkaran itu alas tabung dan juga tutup tabung. Nah, jadi alas tabung itu berbentuk lingkaran, sedangkan tutup tabung itu juga berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjut yaitu tidak memiliki rusuk. Nah, jadi tabung itu anak-anak dia tidak punya rusuk ya. Oke, selanjutnya tidak memiliki titik sudut. Ini juga tabung itu nggak punya titik sudutnya. Jadi tabung nggak punya titik sudut, nggak punya rusuk ya. Kemudian tidak punya bidang diagonal. Tabung juga nggak punya bidang diagonal. Nah, jadi di sini tabung juga punya, dia nggak ada bidang diagonalnya. Kemudian tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang kongruen. Artinya tabung itu punya sisi alas dan sisi atasnya yang ukurannya sama. Jadi ukuran tutup tabung dan alas tabung itu nggak boleh beda, nggak boleh besar di bawah, kecil di atas, nggak boleh. Jadi dia ukurannya itu harus sama. Di bawahnya berapa diameter, kemudian di atasnya juga berapa, dia harus sama. Oke. Kemudian tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Nah, ini tinggi tabung. Ini disebut tinggi tabung yang ada garis putus. Ini disebut tinggi tabung yang jarak titik pusatnya itu dari lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Jadi dari alas tabung ke tutup tabung ini
panjang yang kalau dia dilengkungkan dia menjadi selimut dari tabung ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menuliskan unsur-unsur tabung. Sudah selesai menulis? Oke, sudah? Nah, sudah selesai Ibu hapus ya. Kita lanjut. Sambil tulis ya anak. Oke, nah sambil kalian tulis, sambil Ibu menjelaskan ya. Nah, unsur tabung itu ada 3. Yang pertama, alas dan tutup, ialah lingkaran yang sejajar sama besar, ya, yang kongruen. Jadi ukurannya itu sama besar, bentuknya pun juga harus sama. Ini alas, ini yang di bawah namanya alas, yang di atas tutup. Oke, ingat ya. Nah, selimut adalah permukaan lengkung yang melingkari tabung. Itu tadi. Ini selimut tabung. Oke, yang bentuknya benar persegi panjang. Jadi yang bentuknya persegi panjang ini namanya selimut tabung. Kemudian yang ketiga, tinggi ialah jarak alas dan bentuk tabung. Nah, itu tadi sudah dijelaskan kan? Yang garis putus-putus ini itu tingginya tabung. Jadi dari alas ke tutup tabung itu dinamakan tinggi tabung. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Nah, tabung ini anak-anak ada lihat kan bentuknya seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita apa nih yang berbentuk tabung? Oke, pipa, benar. Pipa, iya, pipa bentuknya tabung. Ada lagi kaleng, benar. Kaleng juga bentuknya tabung. Kaleng punya alas? Punya. Kaleng punya tutup? Punya. Oke, apa lagi nih yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat dan itu bentuknya tabung? Apa ayo? Apa? Gelas, betul. Gelas ada yang bentuknya tabung ya anak-anak. Oke, bisa kita masukkan. Oke, ada lagi banyak loh dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat bentuk-bentuk yang tabung bentuknya ya. Botol minum, benar. Botol minum itu ada yang bentuknya tabung ya, kayak tumbler gitu ya kan. Oke, cukup ya untuk yang ini contohnya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari pengertian, kemudian sifat-sifat tabung, kemudian unsur tabung dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu rumus, volume dan luas tabung. Oke, Ibu hapus dulu ya. Sudah semua kan catatnya? Oke, sudah.
Nah, ini rumus volume tabung dan luas permukaan tabung. Sambil Ibu menjelaskan, sambil dicatat ya. Oke. Jadi rumus volume tabung yaitu V. V ini volume, ini P, dibacanya P ya. P kali R kali R kali T. Jadi P dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi, atau bisa disingkat volume sama dengan P kali R pangkat 2 dikali T. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya rumus luas permukaan tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali luas alas, ini luas alas, kemudian ditambah luas selimut tabung, nih luas selimut tabung. Nah, ini penjabarannya ya. 2 dikali luas alas itu rumusnya P kali R kuadrat. Jadi harus ada tanda kurung di luas alas ini, oke? Kemudian ditambah rumus luas selimut tabung, 2 dikali P dikali R dikali T. Nah, di sini lebih singkatnya 2 dikali P dikali R dikali tanda kurung R tambah T. Ini T ya anak-anak. Nah, ini T. Jari-jari ditambah tinggi. Nah, semua sudah mencatat? Oke, kalau sudah mencatat, kita ke contoh soal. Masing-masing satu contoh soal. Ini udah mati, sudah dicatatkan. Ibu hapus ya. Oke. Nah, di sini ada soal sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm dan 35 cm. Maka hitunglah berapa volume tabung tersebut. Nah, dari soal ini kita diperintahkan untuk menghitung volume tabung. Nah, masih ingat rumus volume tabung apa? Ya, volume sama dengan P kali R pangkat 2 kali T. Oke, sekarang rumusnya kita aplikasikan ke soal ini. Kita tulis dulu rumusnya P, V sama dengan P kali R pangkat 2 dikali T. Nah, di sini P itu kita bisa dua cara penggunaan. Yang pertama kita lihat dulu dalam soal. Dalam soal ada yang bisa habis dibagi 7 enggak? Kalau ada, yang mana? Yang habis dibagi 7 yang mana? Iya, 35. Kalau ada yang bisa dibagi 7 atau habis dibagi 7, kita menggunakan 22/7. Nah, kemudian dikali R itu jari-jari, ingat ya. R ini jari-jari. Jari-jarinya berapa? Iya, 15. Nah, kalau jari-jari itu jangan lupa di sini di rumusnya itu ada pangkat 2. Jadi harus dikasih pangkat 2 juga di sini. Jangan sampai ketinggalan. Kalau sampai ketinggalan, hitungannya bisa salah. Kemudian tingginya berapa? Benar, tingginya 35. Ini ada yang bisa dicoret-coret? Ada?
5. Nah, kita jabarkan ke bawah sini. Nih, sisa 22 ya. 22 dikali 15. 15-nya ada berapa? Iya, ada 2. Dikali 15 dikali 5. Oke. Hitung. Ada yang bisa hitung? Ya, berapa? Jadi hasilnya yaitu 24.750. Sudah bisa? Ya, sudah. Ini sudah apa nih? Hah? Terus tahu apa? Sudah. Di sini ada sebuah soal. Sebuah tabung berjari-jari 10 cm. Jika tingginya 30 cm dan pi 3,14, maka hitunglah luas permukaan tabung. Nah, jadi di sini kita perintahnya yaitu menghitung luas permukaan tabung. Rumusnya masih ingat? Ya. Luas permukaan sama dengan 2 dikali pi dikali r dikali r tambah t. Nah, jadi kita aplikasikan rumusnya ke dalam soal ini. Kita tulis dulu rumusnya. LP sama dengan 2 dikali pi dikali r dikali tanda kurung r tambah t. Sini kita tulis 2 kali. Pi-nya berapa? Betul, pi-nya 3,14 dikali r-nya berapa? Jari-jarinya berapa? 10. Kemudian dikali r jari-jari, di sini ada kurung. Jari-jarinya 10 ditambah tingginya berapa? 30 cm. 30. Nah, kita hitung sama dengan 2 dikali 30 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 tambah 30. Kerjakan di yang kurung. 10 tambah 30 berapa? 40. Kemudian 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 sama dengan 62,8 dikali ini tadi berapa? 40 dikali 40 sama dengan berapa? Berapa? Ya, 2512. Nah, jadi luas permukaan yang kita temukan adalah 2512. Oke, buat soalnya paham? Paham ya?
tabung. Ini itu alat peraga yang berbentuk tabung. Sama ya, sama. Ini ada selimut tabung, ada tutup tabung, ada alas tabung. Cara kerjanya itu seperti ini. Ini ada tali, tinggal kita tarik sini sampai dia berbentuk seperti tabung. Nah, seperti ini. Jadi dia bentuknya tabung. Oke. Nah, tugas anak-anak yaitu membuat tabung seperti ini di rumah. Nanti dikumpulkan saat minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang sudah anak-anak kerjakan. Oke? Di sini ya, bisa ditarik. Jadi dia bentuknya seperti pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga apa yang dipelajari hari ini